Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, di sini saya akan mengajak kalian untuk memahami materi tentang Perang Diponegoro. Yuk, simak video ini sampai selesai ya, jangan setengah-setengah. Jadi, sejarah mencatat bahwa Pangeran Diponegoro itu adalah tokoh sentral dari Perang Diponegoro atau biasa disebut dengan Perang Jawa yang melawan Belanda. Nah, peperangan itu terjadi pertempuran-pertempuran yang sangat melelahkan, dan Perang Jawa ini atau biasa disebut dengan Perang Diponegoro itu berlangsung selama 5 tahun antara tahun 1825 sampai 1830. Sebelum peristiwa bersejarah itu terjadi, ada beberapa penyebab serta kronologi dari Perang Diponegoro tersebut. Nah, dan setelahnya itu ada dampak yang sangat besar yang ditimbulkan dari Perang Diponegoro tersebut. Oke, penyebab Perang Diponegoro itu bermula pada saat wafatnya Sultan Hamengkubuwono III itu wafat pada tahun 1814. Nah, tampuk kepemimpinannya ini diteruskan oleh Raden Mas Ibnu Jarot yang nantinya itu akan disebut sebagai Sultan Hamengkubuwono keempat. Akan tetapi dikarenakan Sultan Hamengkubuwono keempat ini masih berusia 10 tahun, hal ini menyebabkan pengaruh Belanda itu semakin kuat di keraton. Antara Sultan Hamengkubuwono itu masih kecil. Nah, dalam situasi ini Raden Mas Antarwirya atau biasa kita sebut dengan Pangeran Diponegoro itu memilih untuk keluar dari istana, dan beliau memilih tinggal bersama neneknya di Tegalrejo, Yogyakarta. Nah, dari sinilah kemarahan Pangeran Diponegoro terhadap Belanda itu memuncak. Ketika Belanda tiba-tiba memasang patok-patok penanda dibuatnya jalan raya tanpa memberitahu Pangeran Diponegoro. Dan patok-patok penanda jalan raya itu di atas tanah milik leluhur Pangeran Diponegoro. Hal ini membuat Pangeran Diponegoro tidak terima. Nah, selain itu, Belanda itu juga membuat resah kepada masyarakat. Belanda meminta pajak yang sangat tinggi kepada masyarakat, dan Belanda pun juga tidak menghargai adat istiadat setempat. Karena hal inilah, akhirnya terjadilah perselisihan yang meluas dan terjadi peperangan yang berlangsung selama 5 tahun di wilayah Jawa. Lalu bagaimana sih kronologi dari Perang Diponegoro itu? Jadi, Perang Diponegoro atau Perang Jawa itu dimulai pada tanggal 20 Juli 1825. Dan Pangeran Diponegoro ini beserta para pengikutnya menggunakan strategi gerilya untuk melawan Belanda. Pada saat itu, Pangeran Diponegoro tidak sendirian. Beliau dibantu oleh para tokoh terkemuka lainnya seperti Kiai Mojo dan Ali Basyar. Dan di pihak Belanda itu sendiri itu dipimpin oleh Jenderal Hendrik de Cock. Pada awalnya, strategi pasukan Pangeran Diponegoro ini memang sempat merepotkan Belanda. Belanda harus sampai mengeluarkan banyak biaya untuk melakukan peperangan ini, dan Belanda sampai meminta bantuan pasukan tambahan. Akan tetapi, lama-kelamaan pasukan Belanda itu semakin kuat, dan pasukan dari Pangeran Diponegoro itu semakin terdesak. Dan memuncaknya itu ketika dua panglima perang Diponegoro itu tertangkap, yaitu Kiai Mojo dan Ali Basyar. Setelah Belanda itu melihat di pasukan Pangeran Diponegoro ini semakin lemah, maka Belanda itu mengajak Pangeran Diponegoro untuk melakukan perundingan. Akan tetapi pada awalnya Pangeran Diponegoro itu menolak tuh ajakan dari Belanda. Namun demi keselamatan pasukannya, Pangeran Diponegoro terpaksa menyetujui untuk ikut perundingan dengan Belanda. Akan tetapi, Pangeran Diponegoro ini meminta syarat dengan membebaskan tawanan-tawanan dari pengikut Pangeran Diponegoro tanpa syarat. Nah, kemudian pada tanggal 28 Maret 1830 itu diadakanlah tuh perundingan antara Pangeran Diponegoro dan Jenderal de Cock. Akan tetapi, rupa-rupanya ini adalah taktik licik Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Dengan tertangkapnya Pangeran Diponegoro ini oleh Belanda, maka peperangan
Jawa yang berlangsung selama 5 tahun ini terhenti. Lalu, Pangeran Diponegoro itu diasingkan di Manado. Lalu kemudian beliau dipindahkan ke Makassar sampai ia wafat pada tanggal 8 Januari 1855. Dampak dari Perang Jawa ini apa saja? Jadi, secara keseluruhan dampak dari Perang Jawa ini adalah merenggut banyaknya korban jiwa, baik dari pihak pribumi maupun dari pihak Belanda. Dan karena peperangan ini berlangsung selama 5 tahun lamanya, itu banyak menguras tenaga dan sumber daya dari Belanda itu sendiri. Dan Belanda ini juga sangat banyak mengeluarkan dana untuk peperangan ini. Jadi, dikarenakan hal ini, terjadilah kekrisisan keuangan di pemerintah kolonial pada saat itu. Nah, itulah tadi pembahasan tentang Perang Diponegoro. Saya harap kalian bisa menambah literatur-literatur yang sesuai agar kalian tambah paham tentang Perang Diponegoro. Saya akhiri, billahi fisabilil haq, fastabihul khairat, nun wal qalam yawma yasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.